1917, 2010, 80. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai epistemologi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Teguh Priyanto MPD. Langsung saja simak penjelasan selengkapnya. Tentunya sudah penasaran bukan apa sih itu epistemologi ilmu pengetahuan dan metode ilmiah? Jadi epistemologi itu merupakan salah satu sistem yang berada pada filsafat. Nah, untuk sistem yang lain itu ada ontologi dan juga ada aksiologi, di mana ontologi itu merupakan sesuatu yang kita pikirkan. Nah, epistemologi yaitu sesuatu untuk mencari cara-cara bagaimana kita memikirkannya. Dan yang terakhir ada aksiologi, di mana aksiologi itu merupakan hasil pemikiran sebagai bentuk manfaat atau kegunaannya. Dan tentunya definisi dari epistemologi itu memiliki banyak sekali perspektif, yaitu yang berasal dari para pakar maupun yang bukan berasal dari pakar. Jika kita lihat secara umum, definisi epistemologi itu adalah teori pengetahuan. Mengapa? Karena jika kita lihat secara etimologi itu yang namanya epistemologi berasal dari kata Yunani, yaitu epitome yang artinya pengetahuan dan juga logos yang artinya teori. Jadi dapat disimpulkan bahwa epistemologi itu merupakan suatu teori pengetahuan. Nah, menurut para ahli sendiri itu salah satu ahli itu ada yang menyebutkan bahwa epistemologi itu merupakan ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Definisi itu merupakan definisi yang telah dipaparkan oleh Harun Nasution. Objek kajian epistemologi itu juga ada, di mana jika menurut Jujun Surya Sumantri, objek kajian dari epistemologi adalah segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Jadi proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang nantinya menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus bertugas untuk mengantarkan tercapainya sebuah tujuan. Lalu di sini juga kita akan berbicara mengenai aliran-aliran yang ada dalam epistemologi, di mana epistemologi itu memiliki 3 aliran. Yang pertama ada aliran rasionalisme, yang kedua ada aliran empirisme, dan yang terakhir ada aliran kritisme. Untuk aliran yang pertama itu ada aliran rasionalisme, di mana aliran ini merupakan suatu aliran pendekatan filosofis yang lebih menekankan untuk adanya akal atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, pada masa klasik aliran rasionalisme ini dipelopori oleh Plato, dan kemudian pada masa modern dipelopori oleh Descartes dan juga Leibniz. Lalu aliran yang kedua itu adalah aliran empirisme, di mana aliran ini merupakan suatu doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan itu berasal dari pengalaman manusia. Nah, pada masa klasik empirisme itu dipelopori oleh Aristoteles. Pada hakikatnya Aristoteles itu lebih mengutamakan tentang pentingnya pengamatan indrawi untuk menemukan hukum-hukum yang bersifat universal. Lalu aliran yang terakhir ada aliran kritisme. Nah, aliran ini muncul sebagai usaha untuk
pertimbangan pendidikan. Nah, teman-teman, yang namanya epistemologi, atau jika kita berbicara epistemologi, kita juga tidak akan lepas dari yang namanya metode ilmiah. Nah, tentunya teman-teman penasaran bukan apa itu yang namanya metode ilmiah? Jadi, metode ilmiah itu pada hakikatnya merupakan prosedur yang mencakup berbagai kegiatan, pikiran, pola kerja maupun tata kerja untuk memperoleh pengetahuan baru maupun untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Nah, seorang ilmuwan atau akademisi itu juga harus memiliki sikap ilmiah ketika mereka melakukan suatu metode ilmiah. Nah, sikap ilmiah tersebut diantaranya adalah sikap ingin tahu, sikap kritis, terbuka, objektif, dan sikap rela untuk menghargai karya orang lain. Nah, metode ilmiah juga memiliki kerangka ilmiah atau langkah-langkah yang harus ada dalam menyusun metode ilmiah. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasannya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun kerangka berpikir dalam pengujuan hipotesis, yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengkait dan membentuk konstelasi permasalahan. Lalu yang ketiga yaitu ada perumusan hipotesis, yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya itu merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. Lalu yang keempat ada pengujian hipotesis, yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. Serta yang terakhir yaitu adalah penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan itu merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu dinyatakan diterima atau ditolak. Jadi pada kesimpulannya, epistemologi itu merupakan suatu teori mengenai pengetahuan, atau jika kita lihat menurut pendapat pakar, epistemologi yaitu ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan tersebut. Definisi tersebut merupakan definisi yang telah disampaikan oleh Harun Nasution. Nah, epistemologi itu memang dianggap penting untuk dipelajari karena adanya beberapa pertimbangan-pertimbangan seperti pertimbangan strategis, pertimbangan kebudayaan, dan juga pertimbangan pendidikan. Nah, ketika kita berbicara mengenai epistemologi ilmu pengetahuan, kita juga tidak akan lepas dari yang namanya metode ilmiah, di mana metode ilmiah itu merupakan prosedur yang mencakup berbagai kegiatan, pikiran, pola kerja, dan tata kerja untuk memperoleh pengetahuan baru dan mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga kalian yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq.